Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Ada beberapa keputusan yang secara finansial kelihatannya baik, kelihatannya benar, tapi sebenarnya butuh kita evaluasi ulang. Jika kita tidak cermat melakukan keputusan finansial ini, maka bisa jadi keputusan tersebut bisa menghadirkan masalah di kemudian harinya. Di video kali ini, saya ingin membahas 3 keputusan finansial yang harus benar-benar kita lakukan dengan tepat. Kelihatannya baik, tapi bisa jadi ini justru menjebak kita. Apa saja ketiga keputusan finansial yang butuh kita evaluasi ulang itu? Yuk, simak terus video ini sampai selesai ya. Banyak orang beranggapan bahwa berhutang dengan tujuan untuk membangun sebuah bisnis, dengan tujuan untuk mengelola sebuah usaha, itu adalah hutang yang produktif, itu adalah hutang yang baik. Tapi nggak selalu seperti itu. Berhutang untuk membangun sebuah bisnis itu punya 2 potensi. Pertama, itu benar-benar menjadi potensi baik, yang punya kemampuan untuk menumbuhkan. Yang kedua, bisa menjadi ancaman yang justru menghancurkan kehidupan finansial kita. Karena ketika kita berhutang, kita itu punya satu kewajiban yang pasti, yakni membayar cicilan hutang. Namun, kita punya satu ketidakpastian, yakni income. Belum tentu income kita naik setelah kita berhutang. Oleh karena itu, kita butuh bijak ketika mengambil keputusan ini. Hutang untuk membangun bisnis itu punya 2 tipe. Tipe pertama bersifat produktif dan baik, tipe kedua bersifat spekulatif. Hutang produktif adalah hutang yang ketika kita lakukan, kita punya potensi mendapatkan keuntungan dan tambahan income. Kapan hutang dikatakan sebagai hutang produktif? Pertama, jika hutang ini digunakan untuk menumbuhkan sebuah bisnis. Bisnisnya sudah ada dan ingin kita perbesar. Yang kedua, jika kita memang benar-benar ingin membangun sebuah bisnis baru, tapi kita punya kemampuan untuk membayar cicilannya dan kita punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang baik, dan ilmu yang sangat mumpuni untuk mengelola bisnis itu. Sementara hutang walaupun untuk membangun bisnis dikatakan spekulatif adalah ketika kita berhutang untuk membangun bisnis, tapi kita nggak punya ilmunya dan kita nggak punya pengalamannya. Terlebih ini adalah bisnis baru. Di titik inilah walaupun kita berhutang untuk membangun bisnis, belum tentu bisnis itu jalan. Inilah hutang spekulatif walaupun kelihatannya produktif. Jadi, ketika teman-teman ingin berhutang untuk membangun sebuah bisnis, yuk disimak apakah teman-teman benar-benar sudah mengerti bisnis itu, sudah punya pengalaman, atau sama sekali nggak punya. Jika kita sama sekali nggak punya pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis itu, kemudian kita membukanya dengan hutang, hati-hatilah, karena ini bisa jadi bersifat spekulatif. Keputusan lain yang butuh kita cermati adalah membeli rumah dengan KPR. Ketika kita membeli rumah dengan KPR, itu kelihatannya baik. Kelihatannya ini sebuah keputusan yang sangat produktif. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah keputusan spekulatif yang beresiko untuk kehidupan finansial kita. Kapan membeli rumah untuk KPR dianggap sebagai sesuatu yang baik? Ada 3 kriterianya. Pertama, kita punya benar-benar kemampuan yang baik untuk mencicil rumah itu. Maksimal cicilan yang kita gunakan untuk membayarnya kurang dari 20% dari penghasilan kita hari ini. Yang kedua, kita nggak punya hutang lain di tempat lain. Jika kita sudah punya hutang lain, cicilan lain, katakanlah cicilan mobil, kemudian kita nekat mengambil KPR, maka di titik inilah alarm bahaya itu harus kita nyalakan. Ini bukan keputusan yang baik. Yang ketiga, kita sudah punya dana darurat atau dana cadangan minimal untuk kehidupan kita selama 1 tahun. Artinya apa? Andai kata terjadi sesuatu dengan kita, dengan pekerjaan kita, atau kita kena PHK, maka kita masih punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan hutang KPR rumah kita. Jika teman-teman mampu memenuhi 3 kriteria itu, maka teman-teman boleh deh mengambil KPR. Jika cicilan KPR-nya kurang dari 20% dari income kita, kemudian jika teman-teman nggak punya hutang di tempat lain, dan yang ketiga teman-teman punya dana darurat minimal 1 tahun untuk kehidupan, maka
Ini sepertinya adalah alarm yang baik, tanda yang keren bahwa kita bisa ambil KPR. Kalau kita tidak punya 3 kriteria itu, hati-hatilah. Bisa jadi mengambil rumah dengan KPR ini adalah keputusan yang sangat konyol. Yang ketiga, kita berinvestasi tapi tanpa punya asuransi. Ketika berbicara tentang investasi, semua orang sepakat bahwa investasi itu penting. Namun ketika berbicara tentang asuransi, semua orang menganggap ini nggak penting, ini merugikan. Investasi itu bertujuan untuk menumbuhkan, sementara asuransi bertujuan untuk melindungi ketika terjadi kondisi buruk dan kondisi darurat secara finansial. Setidaknya, kalau kita sudah sadar tentang investasi, kita juga harus sadar tentang asuransi. Minimal kita punya 2 asuransi. Pertama asuransi kesehatan, yang kedua asuransi jiwa. Apa sih tujuannya? Contoh konkretnya begini, Pak Tono, dia berinvestasi rutin 2 juta rupiah per bulan. Sementara Pak Ahmad, selain berinvestasi rutin 2 juta rupiah per bulan, ia juga mengambil asuransi syariah 500 ribu rupiah per bulan. Dalam perjalanannya, 5 tahun kemudian Pak Tono sakit, terkena kanker. Maka karena ia nggak punya biaya kesehatan untuk rumah sakit, ia terpaksa mengambil uang investasinya. Katakanlah hal yang sama juga dialami oleh Pak Ahmad. Beliau sakit, kemudian terpaksa dirawat di rumah sakit. Pada titik ini Pak Ahmad nggak akan bingung secara finansial. Dia nggak perlu mengambil uangnya yang telah ia investasikan karena ia sudah punya asuransi kesehatan. Dan pihak asuransi akan memberikan sejumlah uang untuk membantu biaya perawatan. Katakanlah kemudian mereka berdua akhirnya meninggal. Maka ketika Pak Tono meninggal, keluarga sudah kehilangan uang investasi untuk biaya kesehatan. Kemudian keluarga yang ditinggalkan juga kebingungan secara finansial karena Pak Tono adalah satu-satunya kepala keluarga. Sementara kondisi berbeda dialami oleh keluarga Pak Ahmad. Walaupun memang keluarga kehilangan karena Pak Ahmad meninggal, tapi karena ia mengambil asuransi jiwa, maka pihak asuransi kemudian memberikan santunan sejumlah uang tertentu untuk kemudian digunakan membiayai kehidupan keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Ahmad. Maka di titik inilah pentingnya asuransi. Asuransi itu nggak penting ketika kondisinya baik, tapi ketika terjadi kondisi buruk menimpa seseorang, di situ asuransi berfungsi untuk menjadi proteksi finansial, untuk memberikan jaminan finansial atas kehidupan keluarga yang mereka tinggalkan. Oleh karena itu, ada baiknya kita fokus melakukan investasi sekaligus juga punya proteksi finansial berupa asuransi. Sekedar informasi, buat sahabat Ruang Belajar yang membutuhkan informasi lebih mendalam dan ingin berkonsultasi tentang pentingnya asuransi dan asuransi apa yang cocok untuk kita, untuk keluarga kita, teman-teman dapat menghubungi salah satu sahabat Ruang Belajar yang telah bermitra dengan kami. Mereka siap untuk membantu sahabat Ruang Belajar memberikan proteksi finansial terbaik untuk keluarga kita. Atau sahabat Ruang Belajar dapat melihat link yang ada di deskripsi video ini. Itulah pemaparan tentang 3 hal penting yang harus kita cermati dalam proses pengambilan keputusan finansial. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.